Hai teman-teman, selamat datang di IT News, tempatnya berita aktual dan fakta yang jarang diungkap media lain. Yuk dukung kami dengan cara subscribe, like, komen, dan share, supaya lebih banyak orang tahu apa yang sebenarnya terjadi. Salam pemirsa, 7 Agustus 2026. Setelah konflik bersenjata antara Iran dan Amerika Serikat beserta sekutunya yang berlangsung selama kurang lebih 7 bulan mulai mereda, perhatian dunia kini bergeser dari medan perang menuju pertarungan lain yang tidak kalah sengit. Jika sebelumnya dentuman rudal, drone, dan serangan udara mendominasi pemberitaan internasional, kini perang informasi, propaganda, serta saling bantah antara berbagai pihak menjadi babak baru yang menyita perhatian publik. Di satu sisi, pemerintah Amerika Serikat berupaya membantah berbagai laporan yang mempertanyakan kesiapan militernya setelah konflik panjang di Timur Tengah. Di sisi lain, dari dalam pemerintahan Iran justru muncul berbagai indikasi mengenai semakin rumitnya dinamika politik internal, termasuk hubungan antara Presiden Masoud Pezeshkian dan pemimpin tertinggi Iran Mojtaba Khamenei. Trump bantah kabar persediaan amunisi Amerika menipis. Pada Rabu dini hari 6 Agustus 2026, waktu Amerika Serikat, Presiden Donald Trump secara tegas membantah berbagai rumor yang beredar di sejumlah media mengenai kondisi persediaan amunisi militer Amerika Serikat. Dalam pernyataannya, Trump menegaskan bahwa kabar yang menyebut stok amunisi Amerika hampir habis merupakan informasi yang tidak benar. Ia memastikan bahwa militer Amerika Serikat masih memiliki cadangan amunisi dalam jumlah yang sangat besar, khususnya berbagai jenis amunisi strategis yang menjadi tulang punggung kemampuan tempur angkatan bersenjata Amerika. Menurut Trump, pemerintah tidak hanya memiliki stok yang memadai, tetapi juga terus meningkatkan kapasitas produksi melalui industri pertahanan nasional. Ia menjelaskan bahwa jalur produksi amunisi saat ini berjalan tanpa henti selama 24 jam penuh. Berbagai jenis persenjataan dan amunisi terus diproduksi sesuai kebutuhan operasional, kemudian didistribusikan secara bertahap ke berbagai pangkalan militer Amerika Serikat maupun lokasi strategis lainnya. Trump juga menyampaikan bahwa pemerintahannya tengah menjalankan proyek besar untuk memperluas kemampuan industri pertahanan nasional. Ia mengatakan perusahaan-perusahaan pertahanan Amerika sedang membangun berbagai fasilitas produksi baru yang disebut-sebut sebagai kompleks industri militer terbesar dalam sejarah Amerika Serikat. Langkah tersebut, menurut Trump, bertujuan memastikan Amerika tetap memiliki keunggulan militer, sekaligus menjamin kesiapan apabila sewaktu-waktu menghadapi konflik berskala besar di masa depan. Trump ancam pembocor informasi rahasia. Selain membantah isu mengenai stok amunisi, Trump juga menyoroti berbagai informasi rahasia yang belakangan bocor ke media massa. Presiden Amerika itu mengambil sikap yang sangat keras terhadap para pihak yang diduga membocorkan dokumen maupun informasi sensitif dari lingkungan pemerintahan. Menurut Trump, tindakan tersebut tidak sekadar merupakan pelanggaran disiplin birokrasi, tetapi berpotensi masuk dalam kategori pengkhianatan terhadap negara. Ia mengatakan aparat penegak hukum kini tengah melakukan penyelidikan untuk mengidentifikasi para pelaku yang diduga bertanggung jawab atas kebocoran informasi tersebut. Trump menegaskan bahwa siapapun yang nantinya terbukti bersalah akan diproses sesuai hukum dan berpotensi menghadapi hukuman penjara dalam jangka waktu yang sangat lama. Pernyataan itu dipandang sebagai sinyal bahwa pemerintah Amerika akan semakin memperketat pengamanan informasi strategis, terutama setelah berbagai laporan mengenai kondisi militer Amerika menjadi perhatian media internasional selama beberapa pekan terakhir. Gedung Putih bantah laporan The Washington Post. Pada saat yang sama, Gedung Putih juga bergerak cepat membantah laporan media yang dinilai tidak sesuai fakta. Sebelumnya, The Washington Post melaporkan bahwa pada pekan sebelumnya, ketika Presiden Trump berada di Camp David, ia disebut sempat memarahi Menteri Pertahanan Pete Hegseth karena kekurangan persediaan amunisi. Laporan tersebut langsung dibantah oleh juru bicara Gedung Putih, Karoline Leavitt. Dalam pernyataan resmi, Leavitt menegaskan bahwa dirinya berada langsung di Camp David bersama Presiden Trump dan Menteri Pertahanan Pete Hegseth ketika pertemuan itu berlangsung. Menurutnya, peristiwa sebagaimana diberitakan media tersebut sama sekali tidak pernah terjadi. Leavitt juga mengungkapkan bahwa Gedung Putih telah berulang kali menyampaikan kepada The Washington Post bahwa isi pemberitaan tersebut tidak memiliki dasar fakta yang kuat. Ia menilai laporan itu hanya bertujuan mencoreng nama baik Menteri Pertahanan Pete Hegseth. Namun menurut Leavitt, upaya tersebut justru tidak berhasil karena Presiden Trump tetap memberikan kepercayaan penuh kepada Hegseth dan menilai kinerjanya sangat baik selama memimpin Departemen Pertahanan Amerika Serikat. Semua itu hanyalah berita palsu, tegas Leavitt dalam pernyataannya. Iran hadapi drama politik internal.
Sementara Washington disibukkan dengan bantahan terhadap berbagai pemberitaan media, perkembangan menarik justru terjadi di tingkat elit pemerintahan Iran. Pada 5 Agustus 2026, Presiden Iran Masoud Pezeshkian dalam sebuah wawancara khusus bersama televisi pemerintah secara terbuka mengakui bahwa dirinya mengalami kesulitan untuk berkomunikasi secara langsung dengan pemimpin tertinggi Iran, Mojtaba Khamenei. Pernyataan tersebut langsung memicu perhatian luas karena menunjukkan adanya hambatan komunikasi di tingkat tertinggi pemerintahan Iran. Namun, sejumlah laporan media oposisi Iran menyebut situasi yang sebenarnya jauh lebih kompleks daripada sekadar persoalan komunikasi. Laporan Iran Internasional ungkap pertemuan rahasia. Menurut laporan eksklusif diterbitkan Iran Internasional pada 4 Agustus 2026, setelah Korps Garda Revolusi Islam IRGC disebut semakin memperkuat pengaruhnya terhadap struktur pemerintahan, ruang gerak Presiden Pezeshkian dilaporkan menjadi semakin terbatas. Media tersebut mengklaim bahwa Presiden Iran telah berkali-kali mengajukan permohonan untuk bertemu langsung dengan Mojtaba Khamenei. Namun, setiap permohonan itu disebut selalu ditolak ataupun terus mengalami penundaan. Baru setelah Pezeshkian dikabarkan mengancam akan mengundurkan diri dari jabatannya sebagai presiden, permohonan tersebut akhirnya disetujui. Meski demikian, cara pertemuan itu dilaksanakan disebut sangat tidak biasa. Pertemuan di dalam mobil gelap. Menurut laporan tersebut, Pezeshkian terlebih dahulu dibawa menuju sebuah lokasi rahasia di Teheran. Setelah tiba di lokasi, ia diminta meninggalkan kendaraan pribadinya. Selanjutnya, ia dipindahkan ke kursi belakang sebuah mobil komersial yang seluruh jendelanya dilapisi kaca film hitam pekat. Suasana di dalam kendaraan itu disebut sangat gelap sehingga kedua orang yang berada di dalamnya tidak dapat saling melihat wajah. Bahkan, mereka dilaporkan tidak diperbolehkan berjabat tangan. Seluruh komunikasi hanya dilakukan melalui percakapan suara. Pertemuan tersebut dikabarkan berlangsung sangat singkat, hanya beberapa menit sebelum akhirnya Presiden Iran kembali meninggalkan lokasi. Apakah itu benar pemimpin tertinggi? Bagian yang paling mengejutkan dari laporan tersebut muncul setelah pertemuan selesai. Menurut Iran Internasional, Pezeshkian dikabarkan sempat bertanya kepada salah seorang asistennya, orang yang tadi berbicara, apakah benar itu pemimpin tertinggi? Apabila laporan tersebut akurat, peristiwa itu menggambarkan tingkat kerahasiaan yang sangat tinggi di lingkungan kepemimpinan Iran. Namun demikian, perlu dicatat bahwa informasi mengenai rincian pertemuan tersebut berasal dari media oposisi Iran dan hingga kini belum memperoleh konfirmasi resmi dari pemerintah Iran maupun kantor pemimpin tertinggi. Terlepas dari benar atau tidaknya seluruh detail laporan tersebut, perkembangan ini menunjukkan bahwa setelah konflik militer mulai mereda, persaingan kini bergeser ke ranah politik dan informasi. Amerika Serikat menghadapi perang narasi mengenai kesiapan militernya, sementara Iran menghadapi sorotan terhadap dinamika internal pemerintahannya. Kedua perkembangan tersebut menjadi gambaran bahwa berakhirnya pertempuran di medan perang tidak selalu berarti berakhirnya persaingan di panggung geopolitik. Cukup sekian dulu, terima kasih atas perhatiannya. IT News juga memiliki channel di platform kancing.com. Mohon kunjungan dan bantu subscribe agar bisa mengikuti perkembangan dunia tanpa batas. Terima kasih. Link kancing ada di dalam description.